Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur, pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Leon PPJS. Nah, sedulur, pada kesempatan kali ini ingin saya tunjukkan ke panjenengan semua, sedulur. Nah, ini di depan kita ini ada rumpun bambu Javanis. Nah, sedulur, ini saat ini waktu sudah masuk asyar di daerah kami. Mohon maklum ya, ini udah terdengar suara masjid musola sekitar, karena tempat ini memang di dekat pemukiman warga, sedulur. Nah, sedulur, ini ada rumpun bambu Javanis yang ingin saya tunjukkan. Lokasi ini, sedulur, tepatnya rumpun ini. Di sini saya dulu menemukan keunikan bambu, yaitu pakem bambu unik, bambu buta, yaitu bambu yang di gelangan ruasnya tidak memiliki sama sekali carang. Nah, bahkan mata tunas pun tidak ada. Itu bambu buta ya. Ini adalah jenis bambu Javanis, dulur. Mari kita lihat dekat. Nah, dulur, ini kalau kita lihat dari dekat, nah, di sini pun umumnya semua normal kalau urusan tunas. Nah, itu ini mata tunas. Kalau kita sebut, kalau ini carang, kalau ini mata tunas. Dan semua bambu di sini pun semuanya sama. Nah, gitu, karakternya sama. Nah, disinilah dulu saya temukan atau saya dapatkan rezeki bambu buta. Nah, sedulur, langsung aja saat ini kita videokan di lokasi. Nah, nanti habis ini kita langsung ke pokok pembahasan atau ada sesuatu yang ingin saya bagikan ke panjenengan semua. Semoga menjadi manfaat, bisa diambil manfaatnya, begitu, sedulur. Nah, terbukti nggih, kalau pakem bambu buta itu juga amat susah, sedulur. Nah, bila mana itu kita dapati di jenis bambu selain bambu Jawa. Kalau ini bambu Javanis, itu keberadaan bambu butanya juga amat sangat susah, bambu buta. Nah, dilihat ya, dulur, ini bambunya semuanya normal. Artinya normal ya, bambu normal yang memiliki ini carang ataupun mata tunas. Bambu buta itu tidak memiliki sama sekali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini seperti buta, enggak, dulur. Ini mungkin pada posisi ini enggak ada, tapi di belakang. Kita lihat di atas. Nah, ini masih ada matanya. Nah, jadi tidak semudah itu, sedulur, kita mendapatkan bambu buta di jenis bambu selain jenis bambu Jawa. Kalau bambu buta di jenis bambu Jawa itu sudah biasa, sedulur. Jadi ya, karena sudah biasa, sudah lazim, ya tidak istimewa lagi, gitu loh. Jadi kita kalau ingin mendayagunakan, mengambil hikmah manfaat dari bambu buta, kita cari saja bambu buta yang dari jenis selain bambu Jawa atau sejenis bambu Jawa. Ya, contohnya ini bambu Javanis, bambu ori, bambu ampel, ya itu. Nah, saya hanya mendapatkan dari jenis bambu ini, butanya dari jenis bambu Javanis. Kalau saya yang dari bambu ori, saya dapat bambu buta cuma menyatu dengan pakem tumpang sari mata buta. Ya, sedulur, nanti disambung lagi habis ini. Video ini saya akhiri, kita langsung aja pada inti tujuan video yang saya bikin untuk saat ini, untuk panjenengan semua. Baik, kita kembali ke di rumah ya. Langsung aja nanti habis ini langsung kita sambung pembahasan tentang bambu buta. Baik, kita kembali.
ke pembahasan. Nah, sedulur, nah inilah ingin saya tunjukkan. Ini kita sudah kembali. Nah, inilah sedulur, saya tunjukkan pakem keunikan bambu Bambuta yang barusan saya sebut dapat di lokasi tadi. Ini yang saya dapatkan. Nah, ini dari jenis bambu Japanese tadi, sedulur. Nah, ini semuanya ada, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 ruas. Yang ini guys, sedulur ya, ini 5 ruas. Tapi yang sempurna pakem mata butanya cuman ada 4, yaitu 1 2 3 4. Nah, ini yang murni mata buta. Sedangkan yang ujung ini sudah ada tunasnya, saya potong. Sedang yang ini, yang bawah ini juga sama, ini ada mata tunasnya. Nah, saya ikutkan karena memang untuk menjadi bandingan. Nah, ini walaupun gini masih ada mata tunasnya. Nah, ini mata tunas. Walaupun kecil, ini mata tunas, dulur. Dan ini tujuannya juga menunjukkan arah tumbuhnya bambu. Berarti arahnya ke sana, dulur. Nah, ini masih mata tunas ada. Nah, ini tidak masuk bambu buta. Yang asli bambu buta itu ada 4 ruas. Ya, ini diperhatikan guys, dulur. Diperhatikan. Nah, ini kita putar. Tuh. Sama sekali tidak ada mata tunas, apalagi carang, bersih. Sama. Ini buta. Nah, tuh. Kita putar-putar. Nah, tidak ada. Sama, ini juga 4 sap bambu buta. Alhamdulillah. Saya memiliki hanya 1 batang ini saja yang pure bambu buta, dulur. Nah, ini bersih. Nah, inilah, dulur, pakem bambu buta dari jenis bambu Japanese ya, dulur. Nah, bambu buta juga menjadi kunci dari pakem keunikan bambu lain. Contohnya pakem pakai langkah, carang jajar. Nah, ini juga ada keberadaan bambu butanya. Tapi ini udah masuk pakem pakai langkah, dulur. Kayak kalau hanya bambu buta ya ini tadi. Ya, kebetulan kita dapat 4 sap. Alhamdulillah bambu buta. Nah, ini juga bambu buta yang seperti saya sebut tadi. Bambu buta itu juga menjadi dasar kunci pakem lain seperti pakai langkah. Itu kuncinya keberadaan atau adanya bambu buta. Nah, dalam ini kalau pakai langkah, keberadaan bambu buta di tengah-tengah antara 2 carang yang sejajar atau mata tunas yang sejajar. Keberadaannya di tengah. Ada lagi keberadaan bambu buta adalah di pakem tumbang sari mata buta. Dan ini jenis bambu ori yang sangat luar biasa. Susahnya setengah mati itu saya rasakan di bambu ori, dulu. Karena kita semua tahu karakter bambu ori itu adalah bambu yang penuh duri, carang, seperti itu. Jadi kalau kita temukan bambu tadi jenis bambu ori, wah, itu luar biasa banget, sangat langka sekali. Nah, begitu juga turunannya bambu buta seperti pakai langkah, seperti ini juga tumbang sari mata buta, itu juga sangat susah keberadaannya. Ya, kalau hanya tumbang sari, nah banyak, dulur. Nah, ini juga bambu buta berada di pakem tumbang sari mata buta. Kalau ini sama dengan tadi, ini jenis bambu Japanese. Nah, ini
Nah, bambu Japanese ini juga termasuk bambu yang susah keberadaan pembuatnya, karena faktanya di jenis bambu Japanese itu melimpah pakem tumpang sari, ate lele, tumpang sari, sabdo, itu melimpah sekali di jenis bambu Japanese. Tapi kalau sudah kita sebut pakem sederhana bambu buta, apalagi tumpang sari mata buta, itu susahnya ya bisa dikata amat sangat susah, nggak boleh dipanjenengan semua buktikan. Ya, selebihnya ini bambu keunikan yang lain, ini naga sadru, sedang ini kendit. Nah, yang kita bahas pada saat ini, kita bahas tentang bambu tas dulur. Nah sedulur, dalam kesempatan ini saya ingin membahas atau ingin juga berbagi ke panjenengan semua tentang hikmah manfaat bambu buta. Mengapa saya sebut hikmah? Karena kalau kita sebut hanya manfaat, ini pendapat saya dulu. Kalau kita sebut hanya manfaat, maka sesuatu itu merujuk pada objek atau benda yang ada manfaatnya. Contohlah bambu. Kalau kita sebut manfaat bambu, ya paling bambu itu cocok di kayu bakar untuk kerajinan tangan, untuk hiasan, untuk pajangan, laku bisa dijual, ya begitu saja. Itu sedulur. Kalau itu dari kata manfaat, maka di sini tidak hanya manfaat, yang lebih dari manfaat adalah hikmah. Karena saya berpendapat sesuatu hikmah pasti juga bermanfaat, dan tapi sebaliknya sesuatu yang manfaat belum tentu juga ada hikmahnya, bernilai hikmah maksud saya, belum tentu. Satu kata, manfaat itu bagus, tapi kalau manfaat misal hanya untuk diri sendiri, itu namanya bukan manfaat, sedulur. Itu contohnya. Namun kalau menurut saya, pendapat saya, untuk mendapatkan hikmah dalam hal ini bambu unik, khusus bambu buta, tentu kita juga tidak cukup hanya memahami tentang fungsi manfaat saja, tapi juga harus memahami tentang kajian ilmu hikmah. Nah, karena yang kita tuju adalah hikmah, manfaatnya. Begitu sedulur. Nah sedulur, bambu unik, bambu buta ini menurut pendapat saya juga berasal dari orang-orang tua dulu. Nah, bambu buta ini memiliki tuah yang bagus untuk sarana syariat doa tentang penjagaan, sedulur. Maksudnya penjagaan itu ya semacam tolak bala, tapi ini lebih spesifik penjagaan atas tempat atau rumah kita, pokok lokasi nggih, rumah, kantor, pabrik atau apapun, dari pandangan orang-orang yang jahat atau yang berniat jahat. Dengan izin Allah, berkat lewat tuah dari ini bambu buta, maka mereka yang berniat jahat insya Allah tidak akan melihat, alias dibutakan matanya. Begitu sedulur. Nah, dalam hal ini orang jahat ini bentuk kejahatan yang menonjol di betapa dasarnya tuah dari bambu buta ini adalah kejahatan fisik, sedulur, semacam maling, perampok, ya pokok fisik. Namun demikian juga bisa berfungsi untuk kejahatan non fisik seperti, ya mohon maaf, magic, black magic. Tapi sifatnya penjagaan ini bukan untuk diri, tapi untuk tempat di mana kita bertempat tinggal atau tempat itu tempat usaha kita. Itu bambu buta ini luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke panjenengan semua. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bisa diambil hikmah manfaatnya. Mohon maaf yang mungkin sedulur-sedulur yang tidak searah, tidak sependapat, saya mohon maafnya. Begini sedulur, untuk menjadikan bambu unik buta ini sebuah media yang bagus untuk
istilahnya pemagaran gaib rumah kita dari gangguan kejahatan fisik seperti maling, perampok, atau apapun orang-orang yang berniat tidak baik. Itu ada hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pasti pertama, kita siapkan aja media bambu butanya. Nah, dalam hal ini bambu buta yang berasal dari jenis bambu selain bambu Jawa. Kenapa kok selain bambu Jawa? Ya tadi di awal video sudah saya ceritakan kenapa kok di bambu Jawa itu bambu buta, pakem bambu buta itu tidak istimewa. Kan sudah saya jelaskan dulu ya. Jadi kita sediakan aja media berupa bambu buta. Gitu sedulur. Bambu buta. Jadi kita sediakan saja bambu buta. Nah, cara ini tidak mutlak, artinya bisa dikompromikan. Tapi yang jelas kita harus sediakan bambu buta. Nah, sedulur, upayakan kita mendapatkan bambu buta itu sebanyak 4 ruas seperti ini kebetulan. Nah, yang nantinya itu bambu buta itu akan dipotong-potong seukuran gini, ya, sebanyak 4 ruas, 4 batang ruas yang dipotong-potong ya. Yang dipotong-potong boleh satu begini dipotong-potong atau kita dapatkan satu-satu tidak masalah, yang penting itu bambu buta 4 potong. Yang tujuannya nanti bambu buta ini akan dipasangkan di 4 sudut rumah kita. Dipasang itu pokok ditempatkan ya, bisa ditanam, bisa juga ditaruh gitu aja. Pokok diposisikan di 4 penjuru area rumah atau tempat kita. Begitu sedulur. Waktu memasangnya adalah waktu azan maghrib tiba. Jadi sebelum azan maghrib, waktu maghrib tiba, kita sudah siapkan semua media. Nah, itu waktu masangnya. Kita taruh atau apa, kita lubangi, ya kita tanam atau bagaimana. Pokok semua sudah siap sebelum azan maghrib. Karena waktu memasangnya tepat pada azan maghrib. Begitu dulur. Saat memasang kita jangan putus bersolawat. Ya kita pasang secepat mungkin karena waktunya kan maghrib itu. Nah itu kenapa alasannya kok maghrib, tentu ada maksudnya. Itu kan pergantian antara siang dan malam, dan kegelapan telah turun. Nah identik gelap itu ada sesuatu yang hitam atau tidak sesuatu yang tidak baik, itu identik dengan kegelapan. Demikian dulu. Nanti 4 potong itu, jika panjenengan tidak bisa menyediakan bambu buta 4, kita cukup 1 batang begini saja, satu saja. Pokok kita miliki 1 saja bambu buta tidak masalah. Cuman nanti pemasangannya tidak di 4 penjuru karena cuma 1, dipasang 2 titik. Kalau tidak di pusat rumah tengah, itu pastikan dipasang di depan rumah, di halaman. Demikian sedulur. Nah kalau kurang jelas nanti video saya bisa diulang lagi, di review lagi, dibalik itu sedulur. Jadi saya menjelaskan cukup 1 kali saja penjelasan. Begitu sedulur. Nah adapun cara atau bagaimana cara mengisi mendayagunakannya bambu, beginilah caranya. Sedulur, setelah bahan kita siap, bambunya 4 atau 1, bambunya kita olesi minyak wangi apa saja. Yang penting minyak wangi itu non alkohol, oke sedulur. Nah setelah kita olesi minyak, kita bajakan. Nah ini tidak saya baca ya sedulur, nanti dengan pasti paham. Nah saya cantumkan aja, kita baca surah Yasin ayat 9. Surah Yasin ayat 9 sebanyak 27
kali. Saya ulangi, surah Yasin ayat 9 saja sebanyak 27 kali. Satu kita tiupkan 3 kali pada media. Medianya tadi boleh 1, boleh 4. Kalau lebih banyak 4 lebih bagus. Nah, setelah ditiupkan, setelah dibaca, kita tiupkan saja doa tadi di media. Lalu ditutup dengan doa ini, dulur. Nah, doa ini nanti saya cantumkan di deskripsi, karena doa ini tidak ada di manapun ditemukan, kecuali di padepokan yang saya dirikan. Doanya begini, setelah kita bacakan surah Yasin ayat 9 sebanyak 27 kali, kita tutup doa ini sebanyak 3 kali. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Peteng dedet sak kaping jut sirna jut musna, sirep rep sirep ratune jalma, sirep ratune durjana. Ya ingsun ratune suka. Gusti Allah ora katon kun kuasane Allah. Begitu sedulur, itu dibaca sebanyak biasa saja ya, dibaca sebanyak 3 kali kita tiupkan, namanya aji sirep budak. Nah sedulur, nah bagi saudara atau panjenengan yang non muslim, tidak usah baca doa surah Yasin, kita bacakan doa yang saya bacakan barusan ini, bahasa Jawa ini saja, tidak apa-apa. Begitu sedulur, dan kita pasang sebagaimana cara yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, maka siapapun yang akan berniat jahat pada rumah kita, insya Allah tidak akan pernah melihat keberadaan rumah kita, atau tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya dengan izin Allah. Itulah sedulur hikmah dari tuah bambu buta atau pakem bambu unik buta. Baik sedulur, bila panjenengan masih kurang paham dengan penjelasan ini, silakan hubungi nomor WA saya di nomor 085 236 818135. Saya ulangi, 085 236 818135 atas nama Gusion. Monggo kalau ingin konsultasi atau mempertanyakan kurang jelas saya, atau tulis di kolom komentar sedulur. Nah, baik sedulur, kiranya cukup sekian pembahasan ini. Saya mohon maaf bila mana ada yang salah. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk panjenengan semua. Sedulur, mohon bantuan, dukungan, subscribe, like, comment, dan share-nya. Semoga amal panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sedulur, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.